Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin aku Gigi. Aku Faye. Nah, di video pertama kita kali ini kita mau jelasin ke kalian semua apa itu DKV. Nah, buat kalian nih yang mau masuk perguruan tinggi lalu tertarik sama DKV tapi nggak tahu apa itu DKV, mau nyari tahu apa itu DKV, nanti kalau masuk DKV ada hitung-hitungan apa enggak, pokoknya itu. Nah, kita akan menjelaskan semua pertanyaan yang kalian ajukan tersebut. Siapa yang ngajukan? Nggak ada. Nah, pertama-tama apa itu DKV menurut Anda? Kalau menurutku pribadi sih DKV kan desain komunikasi visual. Desain itu rancangan. Kalau komunikasi itu suatu penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Lalu kalau visual itu gambaran. Jadi kalau digabung itu desain komunikasi visual itu suatu gambaran suatu informasi yang disampaikan dalam bentuk penggambaran. Nah, good. Pokoknya bisa divisualisasikan. Nah, good. Kalau menurut Saya, JJ, oke. Kalau menurut saya DKV itu adalah poster, baliho, logo dan sebagainya. Menurut pribadi kan ya, menurut saya itu. Oke. kayaknya bukan pengertian. Pokoknya menurut saya gitu, contohnya Itu gitu. produknya DKV. Pokoknya saya pahamnya gitu. Jadi terus. Oke, yang kedua. Bener nggak sih jurusan DKV itu jurusan yang nyentrik, seni banget gitu? Bener nggak sih? Enggak sih. Soalnya Kenapa? bukan seni murni. Kita kan DKV, Iya. anak DKV ya. DKV itu bukan seni murni. Bukan membahas tentang komunikasi juga kan. Bahas sih tapi enggak semuanya tentang desain, enggak semuanya tentang komunikasi, enggak. Nah, bagus. Jadi satu. Tapi menurut gue sih seharusnya ya DKV itu enggak, gimana ya, pengertian DKV menurut masyarakat itu kayak dihiperbolakan gitu, terlalu lebay. Ada yang bilang DKV itu keren lah, DKV itu pinter gambar lah, DKV itu gimana ya, kayak jurusan keren gitu, abis gitu, hits abis gitu. Tapi nyatanya enggak sama sekali. Itu kan yang kontra. Itu yang pro kan? Iya. Kalau yang kontra? Iya, bisa. Soalnya itu cuma pendapat ya. Seharusnya kita pakai ini. Oke. Lewat. Kemudian yang selanjutnya, bener nggak sih anak di kafe itu bisa gambar? Bisa, tapi nggak jago. Nggak jago. Bisa tapi nggak jago. Jadi kalau kalian nggak punya skill menggambar sama sekali, mending ya jangan deh. Loh, gak apa-apa masuk di kafe kan belajar. Oh no. Tapi kan gue tuh iso sih titik-titik. Harus bisa Sih gitu. Maaf, Jawanya keluar ya, maaf. Tapi kan harus bisa sedikit-sedikit nyekat gitu, nyekat kasar gitu. Iya kan rancangan. Di kafe itu kan merancang. Oh gini, jadi nggak apa-apa kalian nggak bisa gambar, cuman kreativitas kalian tinggi, Kak, bisa ngerancang gitu. Iya, pokoknya ada gambaran. Intinya yang bisa divisualisasikan. Nah, good. Maaf ya. Oke. Kadang kan ada orang kan cuma bisa gambar manual, nggak bisa digital. Nah. Ada yang cuma bisa digital, nggak bisa manual. Nah, Kalau yang nggak bisa dua-duanya, ya jangan masuk di kafe. loh belajar kan, nggak apa-apa. Keras banget ya saya. Kan buat motivasi. Oh, ya, oke, maaf. Atas pesimisnya saya ya, maaf. Oke, selanjutnya. Bener nggak sih prospek kerja di kafe itu mahal-mahal? Nah, ayo gimana tuh? Enggak juga, tergantung universitasnya sendiri-sendiri. Wah, keren ya berarti. Kok bisa? Kalau saya sendiri, kita kan satu kampus kan ya. Kalau kita sendiri sih swasta ya, Iya. jadi nggak terlalu menekan ke biaya sih. Nah. Mungkin kalau prakteknya mungkin nanti bisa diminimalisir. Kalau Bisa digantiin ke objek apa ya, gitu. atau kalau terlalu banyak pasti kelompokan kan, jadi Nah. bisa lebih ringan. Oh ya, kita pernah tuh ngikut lomba logo. Dan bukan apa-apa ya, emang kan kita nyari duit ya kan. Lomba masa nyari apa gitu ya, nyari duit kan. Ya jujur aja sih. Pertama ya, kita tuh ngira tuh hadiahnya tuh bakal juta-juta gitu ya kan. Maaf. Aduh, matre banget ya pemirsa. Oke, tapi
pas udah kita naik panggung dipanggil gitu ya kan, pemenang lomba desain logo gla gitu kan sembarang. Terus kita maju, kita tuh dapat amplop tuh, dapatkan amplop putih tuh. Sumpah itu isinya tipis banget, kita tuh hampir kayak optimis banget Mungkin gitu. isinya Wah, cek. nah mungkin isinya cek. Itu sumpah tebal banget, tipis banget maaf. Tapi setelah turun kita buka hadiahnya. Wow, ternyata mengejutkan pemirsa. Kalian tahu nggak sih berapa hadiahnya? Coba disebutkan saudara V. 50 juta. 50.000. Guys, sumpah ya. Kalian tuh gimana gitu? Logo itu karya loh. Gimana ya? Desain. Mereka tuh nggak menghargai banget gitu. Jadi Begadangnya kita gitu. Dia. emang kan salahnya kan kita kan ada di swasta. Nah, Lingkungannya juga bukan lingkungan kota sih sebenarnya sih. Jadi orang yang menghargai desain juga masih sedikit, bukan rata-rata, masih sedikit, masih minim, mungkin 1:100. Ya. 1:100. iya. Padahal kalau menurut dunia DKV ya, desain itu sumpah mahakarya banget. Kayak bener sih kita, ya menurut dosen kami bilang gini, bener sih kita bikin mahakarya, bikinnya cuma seminggu atau sebulan gitu. Tapi kan kita nimba ilmunya bertahun-tahun tentang desain itu. Jadi desain itu mahal loh, asal kalian tahu desain itu mahal, mahakarya, tahu nggak sih? Meskipun kan ada rancangannya. Nah, Rencana itu yang bikin lama sih. Kalau cuma ke Photoshop ke AI-nya sih bentar, paling lama itu berapa? 2 hari ya. nah, Kalau rancangannya itu bisa berminggu-minggu. sampai begadang-begadang. Nyari idenya itu susah. Kalau nggak Inspirasi, bener-bener mut-mutan banget, Mudi. Jadi curhat deh, maaf ya guys. Oke, selanjutnya kita bahas ruang lingkup DKV. Apa yang harus kalian tahu sebelum masuk DKV? Nah, oke, pertama-tama kalian harus tahu dulu minimal tentang software lah ya. Iya tah? nggak tahu pun nggak apa-apa sih. Aku loh dari IPA. Ya Allah, aku kok SMA-nya bangkut begitu jurusan banget ya. IPA. Oh gitu. Nggak apa-apa. Ruang lingkup DKV pastinya nggak luput dari poster, periklanan, desain periklanan, logo, komik juga lo guys. Fotografi juga ada, videografi juga ada. Tergantung kalian mau lebih mendalam ke yang mana. Jadi pas awal-awal kuliah kalian harus nentuin passion kalian itu ada di mana. Meskipun di DKV itu passionnya itu lebih ke arah mana gitu. Jadi bisa milih ke semester selanjutnya. Kalian bisa milih apa? Tergantung Apa? universitas. Kalau di kampus kami cuma ada 2 pilihannya. Nah, Itu fotografi sama desain grafis. Ada juga kalau di kampus lain mungkin beda ya, pasti beda lah. Kalau- Ada yang videografi, iya. perfilman. Ya, perfilman juga, FTV juga ada. Kak, skenario gitu. Itu apa jenis gitu? Storyboard. Komik juga ada. Ya terserah sih. Kembali lagi ngikut ke universitasnya. Kalau kamu milih apa? Desain grafis atau fotografi? Desain grafis loh. Why? Passion. Oke, kalau kita jawabannya itu sudah passion, itu udah nggak ada pertanyaan lagi gitu. Passion itu udah jawaban terakhir. Passion. Good. Cici milih apa? Kenapa tanya saya? Loh. Ayo jawab. Kalau aku sih ya sebenarnya sumpah kuliah itu kan. Kalau aku Jangan sih- dicontoh orang malas. Ya jangan contoh saya ya pemirsa, mohon maaf ya, jangan contoh saya. Saya ini contoh mahasiswa DKV yang buruk banget, jangan contoh saya ya. Kalau saya sih milih fotografer. Kenapa? Ya alasannya itu kayak gimana ya? Saya tuh bukan introvert. Tapi kembali lagi, saya tuh kurang relasi gitu loh. Oh, relasi. Jadi menurut saya kalau fotografer itu kan biasanya keluar kemana-mana, itu kan banyak komunitas fotografi, komunitas gini kan bisa keluar kemana-mana, pastinya kan nambah relasi. Berarti alasan gue milih fotografi cuman relasi ya. Ya kalau desain Gede grafis banget kan ya. cuma di depan laptop. Nah, nggak keluar rumah pun bisa kan nyari inspirasi di Google atau apa gitu, internet gitu. Kalau fotografi kan biasanya terjun ke lapangan. Atau ada studio sendiri. Nah, gitu. Udah cukup? Sudah.
Cukup sekian dulu video pertama kita kali ini ya guys. Oke, kurang lebih pasti banyak kurangnya. banyak banget kurangnya. Ini video pertama kali. Oke, salam kreatif dari kita. Gak perlu subscribe juga nggak apa-apa. Gak perlu komen juga nggak apa-apa sih. Gak perlu di like juga nggak apa-apa kan. Sombong banget dia ya guys. Oke. Baiklah, kok garing ya. Garing ayo. 1, 2, 3. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.